Oke. Oke, sudah kelihatan semua nggih? Ini teman-teman PDF-nya. Sudah kelihatan semua ya? Kalau sudah, kita akan mulai saja perkuliahan kita, melanjutkan bahasan kita di mata kuliah ilmu tanah yang sebelumnya sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Sebenarnya di 3 minggu ini, jadi dari mulai minggu kemarin, minggu ini, dan juga minggu depan, insya Allah kita akan membahas yang kaitannya tanah dengan sifat. Di minggu kemarin saya sudah lewatkan psikologi tentang sifat kimia, tentang dari sifat kimia tanah. Kemudian di minggu ini kita akan membahas sifat fisika, dan insya Allah di minggu depan kita akan membahas sifat biologi dari tanah. Nah, sebenarnya pembahasan tentang sifat fisika, sifat kimia, dan juga sifat biologi ini secara lebih detail bagaimana cara melakukannya dan seterusnya itu sebenarnya harusnya lewat praktikum. Tapi memang kan karena kondisinya seperti ini kita tidak memungkinkan untuk bertatap muka praktikum, padahal praktikum itu kan secara idealnya itu harusnya tatap muka. Teman-teman mempraktekkan langsung di lab, tetapi karena kondisinya sedang tidak memungkinkan, maka sebenarnya kemarin mungkin teman-teman juga sudah dimulai lagi ya praktikum ilmu tanah. Tapi mungkin dengan semacam tutorial atau dengan semacam melakukan panduan melakukan kegiatan apa ya. Sebenarnya saya juga nanti mewakili dari tim asisten. Memohon maaf karena tidak bisa praktek langsung di di lab ya, karena memang kondisi tidak memungkinkan ya. Mohon bisa dimaklumi karena kita juga tidak mungkin untuk bisa itu di lab. Nah, makanya saya di perkuliah ini, di teori ini sebenarnya tidak akan banyak yang saya bahas tentang sifat-sifat. Nanti sebenarnya lebih ke arah praktek ini tuh sebenarnya. Tapi nanti semoga teman-teman misalkan pengen tahu lebih jauh, mungkin yang diberikan oleh asisten itu masih kurang, teman-teman mungkin bisa buka YouTube cara mencari sifat ini ya. Nanti mungkin sudah banyak sekali di dalam YouTube itu secara teknisnya, peragaannya bagaimana sudah banyak sekali kok teman-teman mau cari, mau lebih memperdalam. Gitu nggih. Saya akan menjelaskan secara sepintas saja tentang teori-teori yang berkaitan dengan sifat fisik, sifat kimia, dan juga sifat biologi. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat fisika tanah. Nah, sifat fisika tanah sebenarnya sifat fisika tanah itu ada banyak sekali, tapi cuma di sini yang sedikit nanti akan saya terangkan itu ada yang kaitannya dengan tekstur, struktur, konsistensi, kemudian warna, temperatur, lengas, dan juga udara. Nah, sifat-sifat inilah yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk mengidentifikasi tanah. Untuk identifikasi apa? Pertama, bisa untuk identifikasi yang kaitannya nanti dengan horizon. Bisa nanti untuk mengidentifikasi kaitannya dengan kesuburan tanah. Nanti bisa juga digunakan untuk identifikasi kaitannya nanti di perencanaan tata guna lahan. Bisa nanti di kuliah selanjutnya. Atau nanti bisa untuk kemampuan lahan, untuk kesesuaian lahan, itu bisa semua. Nah, makanya teman-teman nanti paling tidak teman-teman tuh tahu bagaimana cara mekanisme pengolahannya. Karena memang kalau nanti teman-teman mengambil bidang tentang ilmu tanah sebenarnya nanti untuk identifikasi sifat itu bisa dilakukan di lab. Jadi teman-teman tidak langsung harus menganalisis sendiri, tapi terkadang dimasukkan ke lab nanti hasilnya jadi. Tapi kenapa teman-teman harus tahu? Biar teman-teman tahu dasarnya. Agar nanti ketika teman-teman melakukan uji lab ke dimanapun itu tidak dibohongi. Tahu, oh ini kesalahannya, oh ini yang benar, dan seterusnya. Makanya teman-teman harus tahu dasarnya. Ini yang kita akan bahas, tekstur, struktur, konsistensi, warna, temperatur, lengas, dan juga udara. Nah, kita akan mulai dulu yang paling pertama, katanya dengan tekstur. Apa sih itu tekstur? Mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar, semua sudah paham, sudah tahu. Tekstur itu apa yang dimaksud dengan tekstur tanah? Tekstur tanah itu adalah merupakan perbandingan partikel-partikel yang terdapat di dalam tanah, yaitu ada 3 partikel utama di dalam tanah itu, yang nanti akan dijadikan sebagai kunci identifikasi tekstur.
Pertama ada yang namanya partikel pasir. Sudah tahu semua teman-teman bentuknya pasir seperti apa, debu, dan juga lempung. Jadi yang dinamakan tekstur tanah itu adalah perbandingan atau persentase kandungan pasir, kandungan debu, kandungan lempung dalam suatu tanah. Itulah nanti yang akan dinamakan tekstur. Nah, makanya nanti ketika teman-teman mengidentifikasi tekstur nanti akan keluar berbagai macam nama. Contohnya ada nama lempung pasiran. Berarti apa maksudnya lempung pasiran? Berarti dia adalah lempung yang mengandung pasir. Geluh debuan, berarti adalah teksturnya geluh yang mengandung debu. Atau misalkan pasir berlempung, berarti adalah pasir, teksturnya pasir tapi memiliki kandungan lempung di dalamnya. Gitu, okay. Itu tekstur. Sebenarnya cuma perbandingan dari 3 partikel ini. Nah, akan tetapi karena perbandingan dari ketiga partikel ini komposisinya itu bisa berbeda-beda. Jadi mungkin pasirnya yang 20%, kemudian nanti yang debunya berapa persen, dan seterusnya. Komposisinya itu bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, maka turunan dari perbandingan komposisi ketiga ini nanti akan dikenal 12 kelas tekstur tanah menurut USDA. USDA itu merupakan salah satu instansi yang banyak menganalisis tentang tanah di Amerika Serikat sana ya, USDA. Ini membagi menjadi 12 tekstur turunan dari 3 partikel ini, dari partikel pasir, debu, dan juga lempung. Begitu. Nah, sebenarnya apa sih bedanya? Sebelum kita lebih jauh membahas tentang tekstur, bedanya apa sih antara pasir, debu, dan lempung? Yang membedakan itu adalah dari ukuran butirnya atau ukuran partikelnya. Teman ini sudah saya berikan ilustrasi. Jadi ukuran yang partikel yang dinamakan pasir itu adalah ketika partikel tanah itu ukurannya besar-besar. Bisa diasumsikan besarnya itu sebesar ini. Kemudian debu itu ukurannya lebih kecil dari pasir. Dan yang paling kecil adalah clay. Clay itu adalah lempung. Jadi kalau ketika teman-teman mengidentifikasi bagaimana sih cara membedakan ini yang dinamakan mana yang pasir, tekstur pasir, mana yang dinamakan tekstur debu, mana yang dinamakan tekstur lempung, itu adalah dari ukuran butirnya. Kalau ukuran butirnya besar-besar itu berarti dikatakan pasir. Tapi kalau yang sangat kecil-kecil sekali, bahkan lembut, bahkan mungkin sampai tidak kelihatan, itu adalah masuk kategori lempung. Nah, nanti antara pasir, debu, dan lempung ini akan sangat, yang namanya tekstur tanah itu akan sangat berkaitan erat dengan berbagai macam kondisi lingkungan yang lain. Nanti berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan air tanah, berkaitan dengan kapasitas penyerapan tanah, berkaitan dengan banjir, berkaitan dengan konstruksi dan lain-lain. Nah, ini terapannya itu tekstur sangat-sangat bermacam-macam. Ini dari secara ukurannya yang berbeda, pasir, debu, dan juga lempung. Nah, ini adalah ukuran yang secara kuantitatifnya. Jadi, menurut sistem internasional yang sudah disepakati secara internasional atau dinamakan sebagai sistem Atterberg yang digunakan oleh para ahli tanah sampai sekarang ini untuk membedakan apa sih bedanya antara pasir, debu, dan juga lempung, itu bedanya apa? Ini dari ukurannya ini. Jadi ketika teman-teman menemukan tanah kok ukuran partikelnya yang kecil-kecil itu dia ukurannya lebih dari 2 mm, berarti dia masuk ke komposisi kerikil atau gravel. Kalau 0,2 sampai 2 mm dia masuk kategori pasir kasar. 0,05 sampai 0,2 masuk pasir halus. Kemudian 0,002 sampai 0,05 mm masuk ke debu. Dan yang kurang dari 0,002 itu masuk kategori lempung. Nah, dari ukuran ini teman-teman bisa tahu lempung itu adalah merupakan partikel yang terkecil. Bahkan bagaimana cara membedakan lempung dengan yang lain? Sangat mudah. Lempung itu sebenarnya partikelnya tidak terlihat. Nah, bisa dibayangkan 0,002 mm itu sekecil apa. Nah, itu pasti sangat tidak terlihat sekali. Makanya ketika teman-teman melihat ada tanah kok dia itu tidak terlihat ukuran butir-butirnya, berarti kemungkinan dia itu bisa masuk lempung, bisa masuk debu. Tapi nanti ada tahapan selanjutnya bagaimana cara membedakan
apakah itu masuk debu atau lempung itu nanti ada caranya. Tapi secara ukuran jika ketika itu susah dilihat, susah diidentifikasi partikelnya, kemungkinan dia masuk debu atau lempung. Karena kalau yang namanya pasir itu pasti kelihatan ukuran butirnya. Itu ini sistem internasional. Nah, di bawah ini adalah ilustrasi kalau dalam ukuran mulai dari lempung sampai ke ukuran yang kerikil. Ini ukurannya dalam milimeter ya. Begitu. Nah, ini kemudian kalau yang lebih detail lagi, jadi tadi yang menurut sistem yang sering dipakai dalam sistem internasional, tapi kalau yang sistem sebelumnya ini biasanya digunakan ketika teman-teman ingin mengidentifikasi kaitannya tanah, pemanfaatan tanah untuk perkebunan atau untuk pertanian atau yang kaitannya untuk penanaman lah. Atau konstruksi-konstruksi yang biasanya dia tidak membutuhkan kajian yang terlalu mendalam terkait dengan tanah. Itu biasanya menggunakan sistem pengkelasan ini. Tetapi ketika teman-teman nanti misalkan pengen membuat suatu rekayasa konstruksi yang nanti membutuhkan memang benar-benar ketahanan tanah yang kuat ataupun konstruksi yang dia sangat rumit yang membutuhkan berat yang sangat berat, ini biasanya menggunakan sistem yang dibuat oleh Departemen Agriculture dari Amerika Serikat atau USDA tadi, terbagi menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kelas pembagian dari fraksi tanah atau fraksi tekstur tanah. Nah, ini biasanya kalau untuk yang pembagian fraksi ini yang jumlahnya banyak ini biasanya digunakan oleh orang-orang atau teman-teman kita di teknik sipil. Biasanya ketika mereka ingin membuat suatu rekayasa geoteknik atau dia membuat rekayasa bangunan, pengen dihitung dulu seberapa besar sih kekuatan tanah ini untuk menahan bangunan dan seterusnya. Biasanya teman-teman di teknik sipil memakainya yang klasifikasi ini. Tapi kalau yang klasifikasi sebelumnya biasanya digunakan oleh teman-teman kita di pertanian yang kaitannya dengan tanaman dan seterusnya. Karena tanaman itu tidak perlu pembagian yang lebih rigid, serigid seperti ini. Nah, ini ukurannya teman-teman nanti juga bisa baca. Kayak kerikil, bedanya tadi di pasirnya itu dibagi, ada yang pasir kasar, sedang, halus, sangat halus, debu, dan juga lempung. Nah, ini nanti berkaitan dengan kesipilan ini yang biasanya sering menggunakan ini. Ini untuk pemahaman teman-teman, jadi pembagiannya itu sebenarnya seperti itu. Nah, ini untuk ukuran fraksi tadi ya, kaitannya dengan ukuran fraksi, kemudian jumlah partikelnya, kemudian luas permukaan, ini ketika kita berbicara satu tanah utuh. Jadi ketika teman-teman menemukan ukuran partikelnya itu dia berkisar, misalkan saya contohkan 20 sampai 2 mikrometer yang ditemukan ukuran partikelnya, kemungkinan ke jumlah partikel di dalam suatu bongkah tanah itu dia 5 kali 10 pangkat 6. Jika dihitung luas permukaannya secara lebih detail itu biasanya 2000. Nah, ini biasanya itu juga digunakan untuk kajian-kajian yang dia sifatnya rekayasa geoteknik. Teman-teman di sipil banyak menggunakan ini. Untuk pemahaman saja bahwa ketika teman-teman tahu ukuran partikel, teman-teman bisa mengestimasi kira-kira berapa sih jumlah partikel di dalam 1 gram tanah itu ada berapa jumlah partikelnya di dalam situ. Kemudian luas permukaannya itu berapa. Karena apa? Karena ini saya ilustrasikan. Jadi yang namanya tanah itu, anggaplah ini adalah suatu bongkah tanah, ya, suatu bongkah tanah yang besar dengan suatu ukuran tertentu. Di dalam satu bongkah tanah itu dia ada berbagai macam partikel-partikel yang menyusunnya. Ada ukuran partikelnya yang 2 mm, ada ukuran partikelnya yang 0,2 mm, ada yang 0,1 mm, dan seterusnya, bermacam-macam. Sehingga kalau dipecahkan, dia dalam satu tanah ini kemungkinan ada berbagai macam tekstur. Jadi ada mungkin yang pasirnya jumlahnya berapa, debu jumlahnya berapa, kemudian lempung jumlahnya berapa. Dan itu nanti teman-teman harus hitung komposisinya. Jadi misalkan, di dalam satu bongkah ini misalkan, ternyata setelah diukur yang ukuran partikelnya masuk kategori pasir ada 40%. Catat. Kemudian yang debu ternyata diukur 20%. Berarti yang lempung pasti sisanya. Begitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan tekstur tanah, yaitu perbandingan komposisi atau presentase komposisi dari fraksi pasir
dari fraksi debu dan juga fraksi lempung. Itulah yang dinamakan sebagai tekstur tanah. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mengukur tekstur tanah di untuk kajian-kajian di ilmu tanah? Nah, sebenarnya ada dua metode ya, yaitu ada metode kualitatif dan juga metode kuantitatif dalam kita mengidentifikasi tekstur tanah. Metode kualitatif biasanya digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi tekstur di lapangan. Tetapi metode kuantitatif adalah digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi tekstur di laboratorium. Karena caranya berbeda dan alat yang digunakan pun juga berbeda. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau identifikasi kualitatif itu dengan cara teman-teman mengambil sebongkah tanah, ya ukurannya yang bisa digenggam saja, boleh digenggam ya. Digenggam, kemudian tanah itu dibasahi bisa dengan air minum, dengan air apapun dibasahi sehingga tanah itu menjadi basah. Kemudian coba teman-teman itu pijit-pijit tanah itu, atau dipijit atau dipilin tanah itu sampai beberapa kira-kira 1 menit, sehingga semua lapisan tanah atau semua bongkah tanah itu dia sampai basah oleh air itu. Setelah dipijit-pijit sampai hampir semua basah sekitar 1 menit biasanya, terus kemudian dirasakan. Nah, ketika teman-teman memijit-mijit itu merasakan ada kasar-kasarnya, dia dominan kasar dan juga tajam, ada kasar dan tajam dominan di situ, berarti dia teksturnya adalah pasir. Kalau dominan terasa kasar dan juga tajam, pasir berarti teksturnya. Nah, kasus lain, misalkan ketika teman-teman memijit, ternyata dia dominannya licin. Jadi ketika dipijit banyak terasa dipijitnya itu licin. Terkadang mungkin ketika teman-teman memijitnya dengan ibu jarinya itu terkadang ketika dipijit itu seperti lari sendiri. Ya, itu berarti licin. Berarti dia dominannya adalah debu. Gitu ya. Terus misalkan terasanya ketika dipijit itu cenderung lengket, kemudian cenderung menempel di tanah ketika dipijat, nah berarti dia adalah dominannya adalah lempung. Nah, memang karena namanya saja kualitatif ya, makanya yang namanya karena kualitatif maka setiap orang tuh mungkin bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Mungkin si A ketika memijit, ini saya cenderung ada kasar-kasarnya, berarti pasir. Mungkin saja bisa si B memijit-mijitnya, lebih licin kok, berarti debu, dan seterusnya. Karena namanya kualitatif itu tergantung dari kemampuan masing-masing yang meneliti. Nah, semakin teman-teman sering melakukan identifikasi tanah, teman-teman akan makin sering bisa membedakan perbedaan antara tekstur pasir, tekstur debu, tekstur lempung. Nah, dan ini biasanya tuh harus dilakukan ketika teman-teman mengidentifikasi tanah di lapangan. Jadi jangan takut kotor ya. Kalau ada dulu orang megang-megang tanah itu kotor, nah itu di geografi harus dipegang tanahnya, harus dipegang, harus dibasahi, dan tangannya harus kotor. Karena untuk merasakannya jalan satu-satunya di lapangan dengan cara itu. Nah, tapi nanti ada kalanya teman-teman mungkin bisa merasakan, ternyata ketika merasakan kok ini cenderung licin, tapi kok masih ada kasar-kasarnya, berarti kemungkinan ada dia dominannya dominannya debu tapi mengandung pasir, misalnya seperti itu. Atau mungkin kok lengket tapi kok lengketnya itu masih ada pasir-pasirnya. Dirasakan yang dominan itu yang mana? Dominan lengket atau dominan pasir? Ternyata dominan lengketnya misalkan. Berarti ya lempung berpasir, seperti itu cara mengidentifikasinya. Nah, tapi memang karena kualitatif tadi saya katakan berbeda-beda, dan kedua yang namanya indera kita itu kan terbatas ya membedakannya. Padahal tadi kalau menurut dari USDA pembagian tekstur tanah itu turunan dari 3 itu ada 12 tekstur. Tapi kan kita tidak mungkin bisa membedakan 12 tekstur tanah itu secara kualitatif. Makanya untuk mengurangi tingkat subjektivitas di lapangan tadi yang antara satu orang dengan orang lain memijit-mijitnya itu berbeda, maka perlu teman-teman mengambil sampel tanah. Untuk apa? Untuk dianalisis di lab. Dengan cara apa? Dengan cara analisis mekanik granuler yang dilakukan secara lebih teliti di lab. Nah, di lab ini nanti akan menghasilkan
hasil akhirnya itu akan menghasilkan persentase tadi yang saya katakan. Oh, ternyata pasirnya jumlahnya 50%. Oh, debunya 40%, lempungnya 10% dan seterusnya. Itu yang nanti dihasilkan di lab. Jadi sampai sedetail itu. Bagaimana caranya dan alatnya? Nah, secara alatnya itu yang digunakan itu sebenarnya hanya cuman pengayak ini. Tapi pengayaknya ini dia ada lapisan-lapisannya. Jadi kan tadi yang pembagiannya ada dua ya, yang tadi kita balik dulu. Nah, pembagian itu ada yang berdasarkan ini, berdasarkan USDA, ada pembagian yang berdasarkan sistem internasional atau Atterberg. Di Atterberg ini ada 5 pembagian dari tekstur tanah, sementara di agriculture itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Nah, yang digunakan ketika kita mengidentifikasi tekstur adalah ayaan. Ketika kita ingin mengidentifikasinya berdasarkan sistem internasional atau Atterberg yang jumlahnya hanya 5, berarti jumlah ayaannya hanya ada 5. Nah, di dalam ayaan ini nanti si tanah itu dimasukkan, fungsinya apa? Fungsinya untuk menyaring ukurannya. Jadi ukuran saringannya ini disesuaikan dengan ukuran partikel yang ini tadi. Oh, misalkan yang paling atas itu berupa apa itu kerikil, berarti ukurannya ayaannya dibuat lebih dari 2 mm. Oh, ukurannya pasir sedang, berarti ayaannya dibuat 0,5 mm dan seterusnya. Nah, itu nanti yang digunakan. Dan apa itu partikel tanah yang tertinggal di setiap ayaan inilah yang nanti akan dihitung sebagai jumlah partikel yang nanti digunakan untuk menghitung persentase. Bisa dibayangkan ya. Jadi misalkan tanah nanti dimasukkan, masuk ke penyaring pertama dulu dengan ukuran yang ukuran yang besar, ukuran yang 2 mm untuk menyaring dulu. Nah, ketika 2 mm itu ada yang nanti tersaring, ada yang enggak. Yang enggak tersaring akan mengendap di situ. Yang tersaring akan turun ke bawahnya. Di bawahnya ukuran penyaringnya lebih kecil lagi, lebih rapat lagi. Terayak lagi, yang partikel kecil-kecil turun, yang lebih dari itu akan tersimpan di sini. Dan seterusnya sampai nanti paling bawah. Tergantung dari mana yang dipilih klasifikasinya. Nah, nanti yang jumlah yang tersisa di tiap-tiap saringan inilah yang nanti digunakan ditimbang beratnya berapa. Oh, ternyata di saringan pertama beratnya 2 gram, ini 5 gram dan seterusnya. Berarti nanti di situ bisa dihitung persentasenya. Oh, ternyata pasirnya persentasenya berapa persen beratnya. Kemudian debunya persentasenya berapa persen, lempungnya berapa persen dan seterusnya. Nah, nanti hasil dari persentase bisa dicocokkan ke segitiga tekstur dari USDA. Teman-teman juga sudah pernah melihat ini. Nah, di segitiga tekstur ini terbagi menjadi 12 kelas tekstur. Mulai dari tanah, kemudian loamy sandy atau geluh berpasir, kemudian sandy loam, pasir bergeluh, sandy clay loam berarti dia pasir, lempung bergeluh dan seterusnya. Ini teman-teman tinggal mencocokkan. Tinggal caranya bagaimana memplottingnya. Ini di bagian bawah itu ada persentase pasirnya, di samping kanan itu ada persentase debunya, di samping kiri ada persentase jumlah lempungnya. Nah, teman-teman tinggal ngeplot saja. Persen pasirnya berapa hasil tadi dari pengayaan? Oh, ternyata 30%. Berarti tarik garis sesuai dengan garis yang ada di sini, tarik garis ke atas. Kemudian dilihat persen clay-nya itu berapa? Persen clay-nya ternyata 30, berarti tarik sampai ketemu. Berat sampai ketemu 30 di sini. Kemudian persen silt-nya berapa? Oh, ternyata persen silt-nya pasti 40 kan, 30 30 40. Berarti 30 30 40 ketemunya di sini. Berarti teksturnya apa? Adalah clay loam atau lempung bergeluh dan seterusnya. Jadi tinggal mengeploting saja. Di bawah itu pasir, samping kiri itu lempung, samping kanan itu adalah silt. Hasil dari pengayaan tadi diplotkan di sini. Sehingga sangat mudah. Nanti keluar teksturnya apa. Nah, fungsinya apa untuk mengetahui tekstur? Jelas fungsinya banyak sekali. Pertama, kaitannya dengan kapasitas penyimpanan air atau peresapan air. Jika teksturnya itu dia masuk clay, dibandingkan dengan tekstur pasir dan seterusnya, kira-kira kemungkinan terjadi banjirnya itu lebih banyak yang mana antara tekstur clay atau pasir? Jelas lebih banyak jelas lebih banyak lempung kemungkinan
terjadi banjir. Jadi tanah-tanah yang berlempung itu kemungkinan terjadi banjirnya itu akan lebih tinggi. Kenapa? Karena tadi ukuran butir dari lempung itu kan cenderung kecil. Ketika ukurannya kecil, berarti kan pori-pori tanahnya jelas kecil. Nah, ketika pori-pori tanah kecil, maka kemungkinan air untuk terserap ke dalam tanah juga kecil. Nah, sehingga ketika ada hujan banyak, maka mesti akan timbul yang namanya genangan. Genangan di atas permukaan. Nah, itulah ciri khas daerah yang memiliki kandungan lempung, seperti itu. Beda dengan pasir. Pasir karena ukuran butirnya besar-besar, pori-pori jelas pori-porinya akan besar. Ketika ada air, mesti airnya akan cepat masuk, sehingga kemungkinan untuk terjadi banjir akan lebih rendah. Contohnya seperti itu. Contoh lain kaitannya dengan longsor. Longsor itu penyebabnya apa sih? Yang menyebabkan kok tanah itu bisa tergelincir, bisa turun ke bawah? Ya karena ada bidang gelincirnya. Kalau gampangnya itu ada perosotannya, ada yang menyebabkan dia terperosot bagian atasnya. Siapa yang menyebabkan terperosot? Yaitu isi lempung. Makanya daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang miring dengan kandungan lempung yang tinggi. Biasanya pada daerah-daerah yang cenderung berpasir, kemungkinan longsornya akan cenderung kecil. Tetapi berbeda dengan gempa. Gempa itu ketika banyak pasirnya malah justru kemungkinan gempanya akan lebih besar dibandingkan daerah yang kemungkinan memiliki kandungan lempung yang tinggi dan seterusnya. Jadi sebenarnya tekstur ini manfaatnya banyak. Nanti kaitannya juga bisa dikaitkan dengan tanaman. Tanaman itu yang paling bagus untuk media tanaman tumbuh itu adalah yang dia kandungan pasir, kandungan lempung dan juga kandungan debunya itu cenderung hampir sama semua. Jadi presentasinya itu ketiga-tiganya itu tidak ada yang dominan, hampir sama semua. Itu adalah kondisi ideal untuk tanaman tumbuh. Karena di situ ketika kandungan pasirnya ada, kandungan lempungnya ada, kandungan debunya ada, bahan organik yang terjerap itu mesti akan banyak. Air yang terjerap mesti akan banyak. Mineral yang ada juga akan banyak. Nah, gitu implikasinya. Jadi banyak sekali ya ketika teman-teman tahu tekstur. Nah, ini contohnya ya, jadi tanah bertekstur halus, kandungan lempungnya itu mesti akan tinggi. Karena kandungan lempung tinggi, sifatnya apa? Sifatnya mesti akan lengket. Karena tadi ciri khasnya dari lempung kan ketika dipilih itu lengket ya. Lengket, jadi kemungkinan menyerap airnya banyak sehingga sukar atau berat untuk diolah. Sehingga disebut sebagai tanah berat. Berkebalikannya dengan kandungan yang pasir tinggi dinamakan tanah ringan. Makanya kalau di tanah-tanah lempung itu dia ada yang namanya proses kembang kerut yang menyebabkan daerah tanah yang berlempung itu dia dibuat jalan itu kok sering rusak, kemudian sering bergelombang itu gara-gara ini dia sering kembang kerut. Jadi ketika ada hujan dia akan mengembang, ketika kering dia akan cepat hilangnya air hujannya, yaitu mengkerut dengan cepat. Beda dengan yang pasir, dia dengan tanah ringan. Nah, kemudian tanah yang terbaik untuk pertanian tadi saya katakan adalah teksturnya yang sedang. Jadi kandungan pasir, debu dan lempungnya itu hampir seimbang. Jadi kesemuanya seimbang. Jadi atau teksturnya dinamakan ketika tekstur pasir, lempung dan juga debu itu dia berimbang atau sama, berarti itu dinamakan teksturnya adalah tekstur geluh atau loamy. Kalau teman-teman pernah mendengar kata istilah loamy sand atau loamy soil, itu adalah berarti tanah yang teksturnya adalah geluh. Apa yang maksudnya tekstur geluh? Tekstur geluh adalah tekstur yang perbandingan pasir, debu dan lempungnya itu hampir seimbang atau hampir sama semua. Begitu ya. Itu tekstur. Nah, ini teman-teman nanti bisa saya contohkan di beberapa tempat. Jadi di setiap tempat tuh tanah itu teksturnya berbeda-beda tergantung dari bahannya. Misalnya contohnya di daerah kering itu kandungan pasirnya berapa, debunya berapa, itu akan teman-teman bisa lihat di sini. Ini sudah saya contohkan. Di daerah pantai berbeda, di daerah glasial berbeda, di batu kapur berbeda dan seterusnya. Nah, itu kira-kira tentang tekstur. Nah, tekstur sebenarnya cuma itu saja. Kemudian kita lanjutkan di struktur tanah. Setelah teman-teman tahu tekstur, hal lain yang juga penting diperhatikan ketika mengidentifikasi tanah yaitu kaitannya dengan
struktur. Apa itu struktur tanah? Kalau tadi tekstur adalah persentase komposisi partikel tanah gitu nggih. Itu tekstur. Tapi kalau struktur itu adalah susunan ikatan partikel tanah yang susunan partikel tanah yang satu sama lain itu saling berkaitan dan membentuk suatu bentuk tertentu. Jadi kalau tadi tekstur itu adalah komposisi persentase partikel tanah, tetapi kalau struktur tanah itu adalah bentuk-bentuk hasil dari ikatan antar partikel itu. Itu ya yang dinamakan dengan struktur tanah. Nah, di struktur tanah itu pengamatan di lapangan nanti itu juga ada terbagi menjadi 3 pembagiannya. Pembagiannya itu terbagi menjadi 3, ada tipe struktur, ada kelas struktur, ada derajat struktur. Tipe struktur itu berkaitan dengan bentuknya. Oh, bentuknya, strukturnya ini bagaimana sih? Apa cenderung membentuk seperti tiang, apa membentuk seperti lempengan, dan seterusnya. Ini kelas, yaitu berkaitan dengan ukuran agregatnya atau ukuran ikatannya, bagaimana. Kemudian kalau derajat struktur itu kuat lemahnya ikatannya, itu derajatnya. Kalau kelas ini nanti ukuran dari ikatannya ya, ukuran dari ikatan. Kalau derajat ini kuat lemahnya dari ikatan. Nah, kita akan coba mulai satu persatu, mulai dari tipe strukturnya. Nah, tipe struktur di struktur tanah itu ada 7 tipe struktur. Pertama ada tipe lempeng atau pleti, ada tipe struktur tiang, tipe struktur gumpal, tipe struktur remah, tipe struktur granuler, tipe struktur berbutir tunggal, dan tipe jal atau masif. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan semua ya. Nah, lempeng berarti dia tuh bentuknya struktur tanahnya. Kalau ketika teman-teman membuka atau membuat profil tanah, tanah itu dia membentuk seperti lempeng-lempeng, ada perlapisan lempeng-lempeng tipis, itu berarti dia adalah strukturnya adalah berupa lempeng atau pleti. Tapi kalau dia itu bentuknya meninggi-meninggi seperti tiang, berarti dia strukturnya tiang. Nah, tiang itu terbagi dua, ada yang prismatik, ada yang kolumner. Kalau tiangnya itu dia cenderung runcing atau tajam, berarti dia masuk tiang prismatik. Tapi kalau dia tiangnya itu membulat, ujungnya itu membulat, cenderung membulat, berarti dia dinamakan tiang kolumnar. Itu nggih. Itu tiang. Kemudian kalau gumpal itu apa ya? Ketika diambil dia membentuk bongkah. Jadi seperti menggumpal-gumpal. Teman-teman sudah sering melihat bentuk gumpalan ya. Contohnya seperti itulah bentuk struktur gumpal. Nah, gumpal itu ada yang bersudut, ada yang membulat. Nah, ini tergantung dari bentuk gumpalannya. Kalau bentuk gumpalannya itu dia meruncing, berarti dinamakan gumpal bersudut. Tetapi kalau yang bentuknya membulat, berarti gumpal membulat, seperti itu. Kemudian ada teksturnya yang strukturnya yaitu remah. Remah itu maksudnya apa? Jadi ketika diambil, dia langsung pecah menjadi kecil-kecil. Jadi terlihatnya dia tuh rapuh, mudah hancur. Itu adalah struktur remah. Kemudian ada yang namanya struktur granuler. Granuler itu dia seperti bentuknya seperti membulat, itu granuler. Jadi kalau teman-teman menemukan tanah itu dia bentuknya partikelnya membulat kecil-kecil, berarti dia dinamakan granuler. Kemudian berbutir tunggal, jadi dia terlihat seperti tidak terlihat strukturnya, bentuknya itu tidak jelas. Lempeng tidak, tiang tidak, gumpal tidak, remah tidak, granuler tidak, tapi kok kelihatannya hanya satu strukturnya. Nah, berarti dia struktur berbutir tunggal. Ataupun yang terakhir yaitu pejal atau masif. Jadi dia ketika teksturnya itu keras, kemudian seperti tidak dipegang, tidak hancur, tidak mudah hancur, menggumpal, itulah dinamakan struktur masif. Nah, ilustrasinya itu seperti ini. Nah, ini adalah yang granuler ya. Granuler itu dia ada partikelnya ukurannya kecil-kecil yang menjadi satu, seperti ini granuler. Kemudian pleti, ini yang tadi saya katakan dia membentuk seperti lempeng, jadi berlapis-lapis seperti lempeng. Kemudian ada yang bloki, yaitu gumpal. Gumpalnya itu dia apakah yang menyudut, jadi dia gumpal yang menyudut atau anguler, atau gumpal yang subanguler atau yang membulat. Kemudian ada yang struktur tiang. Nah, ini tiang tadi saya katakan prismatik. Prismatik itu jika tiangnya itu dia bentuknya menyudut, ada sudutnya atau meruncing. Tapi kalau tiangnya itu dia tumpul bagian atasnya, berarti dia masuk ke kolumner.
Nah, itu enggak. Nah, ini adalah nanti penjelasan lebih rincinya, teman-teman nanti bisa baca di sini saya sudah sediakan kira-kira yang membedakan tuh apa, ada yang blocky, menggumpal, kemudian ada yang laminer, ada yang menyudut dan seterusnya. Nanti bisa teman-teman bisa lihat. Itu terkait dengan tipe struktur atau bentuk struktur. Jadi bentuk struktur itu cuma ada 7. Jadi lempeng, tiang, gumpal, remah, granuler, bebatuan tunggal dan juga pejal. Inilah struktur tanah. Jadi teman-teman ketika ke lapangan setelah melihat tekstur, langkah selanjutnya melihat tipe strukturnya. Kira-kira tipe strukturnya itu bagaimana? Dan di dalam satu tanah, yang teman-teman harus pahami ya, dalam satu tanah itu strukturnya itu mesti akan berbeda-beda di tiap perlapisan. Makanya kemarin ketika kita pengen mengidentifikasi tanah, langkah pertama itu apa? Setelah membuat profil tanah, langkah selanjutnya adalah membagi kira-kira perlapisan-perlapisan mana yang dia akan berbeda. Oh, ternyata dari permukaan 10 cm ke bawah itu berbeda dengan di bawahnya. Berarti dipisahkan. Perlapisan 1, tulis seperti itu. Di bawahnya sampai kedalaman 20 beda lagi, berarti perlapisan 2 dan seterusnya. Ada perbedaan perlapisan itu baru kita identifikasi teksturnya. Jadi jangan satu tanah terus kemudian diidentifikasi cuma satu teksturnya, strukturnya cuma satu, tidak. Tetapi harus tiap perlapisan itu diidentifikasi teksturnya, diidentifikasi strukturnya. Seperti itu ya. Nah, nanti dari struktur dan juga tekstur bisa kelihatan, oh ini horizonnya A, horizonnya B, horizonnya C, horizonnya D, dan seterusnya. Karena tiap horizon ini pasti memiliki ciri struktur yang berbeda-beda, terutama struktur. Kalau tekstur mungkin masih agak sama, tetapi kalau yang membedakan adalah strukturnya. Horizon A itu biasanya strukturnya berupa bukan gumpal, tapi dia cenderung remah. Tetapi nanti masuk horizon B itu dia mesti gumpal. Horizon C dia mesti kalau tidak tiang, dia berupa gumpal atau blocky atau mungkin dia bisa pejal atau masif gitu. Jadi beda-beda. Itu untuk yang tipe struktur. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan kelas struktur. Nah, kelas struktur ini berkaitan dengan ukuran dari agregatnya. Jadi ketika teman-teman sudah tahu bentuknya, oh ini ada bentuknya tiang. Nah, kemudian tiangnya itu diukur seberapa besar ukuran tiangnya. Misalkan kalau ukuran strukturnya tiang. Oh ternyata atau mungkin kejadian lain, menemukan tempat lain. Oh ternyata ini strukturnya dia berupa lempeng-lempeng. Nah, lempengnya itu diukur. Berapa ukuran lempengnya itu? Nah, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam tabel yang sudah saya tampilkan di sini. Jadi ukurannya itu ada mulai dari sangat halus, halus, sedang, kasar, sampai sangat kasar. Dan tiap tipe struktur ada beda-beda ukurannya. Untuk kriteria struktur lempeng dengan ukuran halus itu dia memiliki ukuran 1 sampai 2 mm dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa tinggal cocokkan. Nah, itu adalah kelas struktur. Jadi misalkan tipenya menuliskannya tinggal tipenya apa? Tipenya lempeng atau pleti. Kemudian kelas strukturnya masuk apa? Oh ternyata setelah diukur masuk sedang. Berarti lempeng sedang. Itu untuk kelas struktur. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan derajat strukturnya. Derajat strukturnya yaitu derajat ikatannya. Karena tadi yang dinamakan struktur adalah bentuk dari ikatannya ya, ikatan dari antar partikel tanah tadi. Yang bisa pasir, bisa lempung, bisa debu itu nanti tadi berikatan membentuk struktur. Nah, derajat struktur itu ada yang mulai dari tak beragregat, ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat. Membedakannya bagaimana? Ya ketika teman-teman ambil dari bongkah tanahnya itu kok ketika diambil langsung remah, kemudian lepas-lepas, berbutir-butir kecil-kecil, berarti dia dianggap tak beragregat. Kalau lemah itu bagaimana? Lemah itu ketika diambil itu mudah hancur. Dipilin-pilin atau dipijit-pijit mudah hancur. Sedang itu bagaimana? Ketika agregatnya jelas terbentuk dan masih dapat dipecahkan. Jadi agregatnya itu kelihatan kuat. Ketika diambil pun tidak hancur, tetapi ketika misalkan ditekan agak kencang itu dia tetap hancur. Nah, yang dinamakan kuat itu dia sukar untuk dipecahkan atau dihancurkan. Itu adalah yang masuk derajat struktur masuk kuat. Gitu. Itu terkait derajat. Berarti dalam menuliskan struktur, teman-teman tuliskan dulu tipenya. Tipe strukturnya apa?
ukuran strukturnya, kelas strukturnya apa, sangat halus atau apa, baru nanti derajat strukturnya. Oh, ini lemah. Berarti lempeng, misalkan strukturnya adalah lempeng, sangat halus, lemah, bisa saja. Atau lempeng, halus, kuat, dan seterusnya. Itu nanti cara penulisannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Sebelum kita lanjutkan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Oh ya, ada yang bertanya, monggo silahkan. Sebelumnya bertanya Pak, Ya. kenapa hasil persentase kerikil itu tidak masuk struktur Pak? Gimana? Yang kerikil. Kerikil ya? Kenapa yang kerikil tidak masuk dalam struktur Pak? Dalam apa namanya itu? Tekstur toh. Iya, tekstur Pak. Oke. Ada pertanyaan, kenapa kerikil itu dia tidak masuk dalam kelas tekstur? Jadi begini, sebenarnya jadi ketika nanti teman-teman pengen mengidentifikasi tentang tekstur, tekstur itu kan menurut tergantung sebenarnya. Kenapa kok tidak masuk ke eh, apa itu ke kelas tekstur itu kenapa? Kok mungkin pertanyaannya kenapa kok tidak masuk di segitiga tekstur ini yang sering kita gunakan gitu ya, mungkin pertanyaannya. Kenapa kerikil tidak masuk? Jawabannya itu karena memang segitiga tekstur atau tekstur triangle ini digunakan untuk kajian tanah-tanah yang sifatnya umum tadi saya katakan. Jadi yang kajiannya misalkan hanya untuk melihat kira-kira tanah ini itu teksturnya seperti apa sih? Atau mungkin nanti yang kajiannya terkait dengan pertanian atau untuk kepentingan pertanian. Itu biasanya kita secara umum menggunakan yang segitiga tekstur. Makanya yang kerikil itu tidak dimasukkan karena di segitiga tekstur memang dia tidak memasukkan kerikil menurut si USDA ini. Ya kerikil itu dianggap sebagai pasir itu kalau di USDA. Tetapi beda yang menurut tadi yang pembagiannya ada 12 atau berapa tadi. Ya, itu biasanya digunakan oleh orang-orang sipil. Kenapa? Karena kalau bisa dibayangkan ya, kalau teman-teman mau membuat suatu bangunan, misalnya mau membuat bangunan yang bertingkat 10 atau 12. Nah, kemudian teman-teman mengidentifikasi teksturnya itu hanya menggunakan kelasnya si USDA atau yang triangle apa itu tekstur yang triangle ini atau segitiga tekstur ini bisa dibayangkan ya. Terus nanti kira-kira tingkat kekuatan dari tanah atau agregatnya tanah itu seberapa? Apakah bisa kuat untuk menahan bangunan 10 itu? Nah, itu kan kita tidak tahu. Makanya perlu kajian yang lebih detail, maka perlu detailkan. Karena nanti kalau teman-teman belajar lebih lanjut, mungkin tanya-tanya ke yang orang sipil atau teknikan ya, yang sering membuat bangunan. Di rekayasa geoteknik itu ketika kita pengen membuat suatu bangunan dengan tinggi berapa, itu kandungan pasir kasarnya itu harus berapa persentasenya, kandungan pasir halusnya harus berapa, di situ harus ada lempungnya sebagai pengikat agregatnya berapa, itu ada. Makanya yang digunakan adalah kelas yang tadi banyak, ada yang 12 ini yang digunakan. Nah, tetapi kalau secara umum hanya untuk kajian umum yang kaitannya untuk penelitian tentang tanah atau mungkin untuk yang kegiatan aktivitas pertanian, perkebunan, biasanya yang digunakan adalah yang segitiga tekstur ini. Yang kerikil itu tidak dimasukkan tapi masuk dalam kategori pasir. Nah, kira-kira begitu. Nah, jawabannya. Jadi tergantung pemakaiannya sebenarnya. Kalau yang untuk geoteknik, kerikil dimasukkan dalam tekstur. Tapi kalau untuk yang kajian secara umum memang tidak dimasukkan. Gitu nggih? Ada yang mau tanyakan lagi? Halo Pak, saya mau tanya. Ya, silahkan. Monggo. Saya masih bingung dengan kata Bapak tadi, longsor di kemiringan karena banyaknya tanah lempung. Membuktikan itu gimana Pak? Apakah kandungan lempung itu membuat tanah longsor atau tanah yang banyak mengandung pasirnya yang mudah longsor? Oke. Gini Mas, jadi sebenarnya nanti akan dipelajari di perkuliahan lanjut di manajemen bencana atau mungkin di geomorfologi kebencanaan ya. Jadi yang dinamakan longsor, kalau
mungkin teman-teman sudah pernah melihat kejadian longsor semua ya, walaupun tidak secara langsung walaupun di video atau apapun. Di longsor itu kan seolah-olah itu seperti ada material tanah, batu dan seterusnya yang dia itu tergelincir dari bagian daerah yang bermiring sampai ke daerah datar. Gitu. Ada material tanah yang dia turun ke bawah. Nah, ketika teman-teman nanti coba melihat, misalnya nanti ada yang pengen melihat, cobalah lihat ketika daerah yang mengalami longsor atau yang kehilangan material yang turun ke bawah tadi. Di bagian bawahnya itu ada yang namanya bidang gelincir atau yang menyebabkan kenapa kok ada bongkah tanah di bagian atasnya itu dia turun ke bawah. Di bagian bawahnya itu ada yang namanya bidang gelincir. Nah, bidang gelincir itu yang bisa menyebabkan tergelincir itu adalah teksturnya yang berlempung, bukan yang berpasir, bukan yang berdebu. Kenapa berlempung? Nah, tadi karena lempung itu sifatnya apa? Sifatnya dia kembang kerut. Ketika dia terisi oleh air hujan, dia itu akan tetap menyerap air hujan, tapi serapannya itu dia tidak sebesar seperti pasir. Nah, ketika atau gampangnya itu dia mudah jenuh oleh air. Jadi kalau teman-teman misalkan mencoba sebuah percobaan ya, ada 1 gelas diisi pasir, 1 gelas diisi lempung. Sama-sama diisi air 1 liter. Nah, pasti nanti yang lempung ini akan cepat jenuh dengan air. Mungkin dengan air 100 ml dia sudah penuh. Tapi kalau yang pasir ini mungkin diisi 1 liter baru akan penuh. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya ketika ada hujan, tekstur lempung ini akan mengembang. Ketika mengembang, implikasinya apa? Karena tadi sifatnya lempung itu dia cenderung lengket, ketika mengembang dia ya akan menjadi licin strukturnya. Ketika lengket, kemudian dia terisi oleh banyak air, dia akan cenderung menjadi licin. Nah, karena licin itulah dia makanya menjadi bidang gelincir, bagian tanah-tanah di bagian atasnya. Nah, kalau tidak percaya, itu teman-teman coba bisa melihat ke daerah yang longsor, pada bagian yang kehilangan ya, pada bagian yang kehilangan, lapisan yang teratasnya itu yang tersingkap setelah terjadi longsor itu pasti dia adalah lempung. Terutama lempung-lempung yang berat. Yang nanti kalau kita belajar lebih lanjut di lempung, itu ada yang namanya lempung montmorillonite. Lempung montmorillonite itu adalah lempung yang memiliki kandungan kimia kandungan lempungnya itu cenderung hampir mendekati 100%. Sehingga makanya dia ketika hujan akan sangat mengembang, ketika kemarau akan sangat mengkerut. Nah, menyebabkan dia menjadi bidang gelincir yang sangat mudah untuk menggelincirkan dari longsor. Nah, walaupun kalau mungkin teman-teman lihat hasil dari longsorannya itu kan mungkin ada pasirnya. Iya, memang ada pasirnya bagian atasnya. Tetapi yang menyebabkan tergelincir itu kan sebenarnya lapisan di bawah yang hilang itu tadi. Lapisan di bawah yang hilang itu tadi yang dinamakan lapisan lempung. Jadi penyebabnya gampangnya itu bidang gelincirnya itu adalah lempung, tapi yang hilang itu bisa saja campuran pasir, campuran lempung, campuran yang makanya ketika nanti kalau teman-teman belajar tentang identifikasi kerawanan longsor, itu biasanya daerah yang dianggap rawan longsor ada daerah yang miring dengan kandungan lempung yang tinggi, terutama lempung yang montmorillonite. Karena lempung itu ada banyak jenisnya. Ada lempung montmorillonite yang dia mudah tergelincir, ada lempung kaolinit yang biasanya digunakan untuk membuat batu bata, untuk membuat genteng, itu lempung kaolinit beda-beda. Nah, kira-kira begitu, Mas. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian implikasinya apa sih sebenarnya? Tadi kita perlu belajar lebih jauh tentang struktur. Nah, struktur itu karena nanti juga sangat berkaitan dengan yang namanya pemanfaatan tanah itu sendiri. Tadi saya katakan. Nah, secara paling gampang itu ketika yang kita berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk ditanami, untuk pertanian, atau untuk perkebunan, itu struktur itu juga perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena pada tanaman atau tumbuhan, itu yang ideal
pada kondisi ideal tanaman atau tumbuhan itu bisa hidup, bisa tumbuh, bisa berkembang itu ketika struktur tanahnya itu dia berupa struktur remah. Kalau dia strukturnya pejal atau masif, tanaman itu akan susah untuk mendapatkan air, untuk mendapatkan mendapatkan bahan organik, mendapatkan bahan mineral dan seterusnya. Itu akan sangat kesusahan. Karena apa? Karena susah untuk ditembus ketika dia strukturnya masif atau pejal. Berbeda dengan remah. Ketika remah itu berarti kan kemungkinan akar untuk menembus tanah itu akan sangat mudah. Sehingga untuk mendapatkan air mudah, mendapatkan bahan organik mudah, mendapatkan bahan mineral mudah dan seterusnya. Itu kira-kira. Nah, kemudian tujuan dan seterusnya nanti struktur tanah itu juga bisa berkaitan dengan pengolahan tanah. Kira-kira itu butuh diolah nggak sih tanah? Karena kan misalkan tadi yang strukturnya terlalu masif atau pejal, nanti sebenarnya bisa direkayasa dengan apa? Tanahnya diolah atau tanahnya dibajak sehingga dia menjadi remah tanahnya. Sehingga kemungkinan tanaman untuk akarnya masuk ke dalam tanah, mengambil air, mengambil bahan organik akan lebih mudah. Juga salah satu fungsinya kita belajar struktur itu ke arah itu juga. Atau tadi yang nanti teman-teman belajar tentang kesesuaian, misalkan kesesuaian untuk perumahan, untuk lingkungan rumah, untuk kemudian bangunan apa yang lain-lain, nanti juga ada kelas struktur yang harus atau tipe struktur yang harus diperuntukkan untuk kajian-kajian itu. Nanti mungkin akan dipelajari di mata kuliah lanjutan di perencanaan tata guna lahan. Oke, kemudian kita masuk yang ketiga yaitu berkaitan dengan konsistensi tanah. Nah, konsistensi tanah itu sebenarnya apa? Konsistensi tanah itu merupakan derajat kohesi atau adhesi atau gesekan partikel tanah dan resistensi terhadap perubahan bentuk. Jadi, nama saja konsistensi, berarti berkaitan dengan konsisten. Jadi, seberapa konsisten tanah itu terhadap perubahan bentuk. Jadi, ketika tanah itu dia bentuknya misalkan dia cenderung membulat tadi atau strukturnya dia berupa lempeng. Ketika lempeng itu dipijit, ditekan atau diberi suatu treatment tertentu kok dia bentuknya tetap, berarti dia memiliki tingkat konsistensi yang tinggi atau konsistensi tanahnya tinggi. Tetapi kok misalkan bentuk aslinya dia itu lempeng, strukturnya lempeng atau strukturnya tiang, tapi ketika diberikan tekanan tertentu dia menjadi remah, berubah. Berarti itu konsistensi tanahnya itu dia cenderung kecil atau dianggap konsistensi tanahnya itu lemah. Nah, itulah yang dinamakan sebagai konsistensi. Dan pengukuran konsistensi atau penentuan konsistensi itu diukur pada 3 kondisi tanah, yaitu pada kondisi tanah basah, tanah kering angin, dan juga tanah lembab. Gitu pengukurannya. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk mengetahui kondisi tanah ketika basah itu bagaimana sih. Kondisi tanah ketika kering angin itu bagaimana. Kondisi tanah ketika lembab itu bagaimana. Karena nanti bisa saja terjadi. Oh ternyata ketika ada suatu tanah ya. Misalkan tanah itu ketika dia kering angin, dia itu pori-porinya besar. Sehingga kemungkinan akar tanaman untuk masuk ke dalam tanah untuk mengambil air itu juga banyak. Tetapi ketika basah dia itu kelekatannya sangat tinggi sehingga kemungkinan akar untuk masuk untuk mengambil air itu menjadi susah. Makanya konsistensi ini diukur berdasarkan 3 fase tanah, yaitu fase tanah basah, tanah kering angin dan juga tanah lembab. Nah, tanah basah itu diukur tingkat kelekatannya. Tingkat kelekatannya bagaimana cara mengukurnya? Ini adalah cara yang kualitatif ya, dengan dilihat atau dipegang atau dipijit-pijit tadi seperti mengukur atau menghitung tekstur tanah. Ketika tanah itu dia sedikit atau tidak melekat sama sekali di jari tangan, berarti dia masuk kategori tidak lekat. Kalau sedikit melekat, berarti agak lekat. Kalau melekat, hampir semua melekat di jari tangan, berarti dia akan masuk kategori lekat. Nah, tapi kalau hampir semua itu tidak ada, semua itu ketika dipijit itu sangat lekat sekali, berarti dia masih sangat lekat. Nah, itu adalah kaitannya dengan kelekatan. Kemudian berkaitan dengan plastisitas. Jadi ketika tanah basah itu diukur 2, yaitu kelekatan dan juga plastisitas. Plastisitas itu dengan cara apa? Dengan
Plastisitas itu jadi kemampuan tanah untuk mengembalikan ke bentuk asalnya setelah diberikan tekanan, diberikan apa? Atau gampangnya itu kondisi elastis, seberapa elastiskah dari tanah. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Dengan membentuk tanah berupa gulungan. Dibentuk tanah diambil kemudian digulung. Jadi seperti kalau menggulung roti itu. Nah, ketika seperti menggulung roti itu, ketika tanah itu tidak bisa digulung, ketika digulung hancur, berarti dia masuk kategori tidak plastis. Nah, tetapi ketika digulung bisa, nah ketika dia kurang dari 1 cm, gulungannya itu sudah pecah atau tidak terus bisa tergulung. Jadi belum 1 cm, belum membentuk gulungan 1 cm, dia sudah remah lagi, sudah pecah lagi. Berarti dia masuk kategori agak plastis. Kemudian ketika menggulungnya itu dia bisa lebih 1 cm, berarti dia masuk kategori plastis. Nah, kalau yang sangat plastis itu bagaimana? Ya ketika dia bisa lebih 1 cm, tetapi ketika kita menggulungnya itu agak kesusahan. Ini dilakukan kapan? Dilakukan ketika tanah basah. Jadi tanah harus dibasahi dulu, harus sampai tanah itu benar-benar jenuh, benar-benar basah gitu nggih. Cara mengukur plastisitas dan juga tadi yang sebelumnya yaitu kelekatan, itu pada kondisi tanah yang basah. Nah, setelah pengukuran dengan pada tanah basah, kemudian diukur juga pada saat tanah lembab. Tanah lembab itu ketika apa? Ketika tanah itu dia sudah agak kering atau dia sudah kering kena angin, namanya gitu. Sudah kering kena angin. Nah, yang dihitung itu apa? Adalah kandungan airnya, kandungan air antara kapasitas lapang dan juga saat kering angin. Kira-kira tuh ketika tanah itu sudah mulai kering oleh angin atau pada kondisi lembab, kira-kira tanah itu bagaimana? Apakah mulai gembur ataukah masih tetap menjadi bongkah yang susah untuk dipecah atau sudah susah untuk dihancurkan? Ketika dia mudah untuk dihancurkan atau sangat gembur ketika kehilangan banyak air, berarti dia masuk kategori sangat gembur. Tetapi ketika kehilangan banyak air kok dia tetap bentuknya sama seperti sebelum kehilangan air, berarti dia masuk kategori sangat teguh atau luar biasa teguh. Cara membedakannya di tanah lembab. Nah, kemudian yang terakhir yaitu di tanah kering. Jadi tanah kering itu ketika tanah benar-benar kering ya. Biasanya untuk kita mengidentifikasi di labnya untuk tanah kering itu caranya adalah kita oven tanahnya. Kita oven tanahnya selama 1 jam 2 jam, kemudian baru nanti diidentifikasi karena harus sampai benar-benar tanah itu hilang airnya, itu dinamakan tanah kering. Kalau tadi tanah lembab itu hanya tinggal teman-teman jemur, tapi bukan di sinar matahari, tapi jemur di angin-anginkan. Nah, itu namanya tanah lembab atau tanah kering angin. Nah, kalau tanah kering itu benar-benar hilang kandungan airnya, sehingga biasanya itu dilakukan dengan cara di oven, gitu nggih. Nah, tanah dalam keadaan kering nanti juga dilihat dari tingkat kekerasannya, apakah dia mudah untuk hancur atau termasuk lunak atau termasuk sangat keras atau luar biasa keras, itu tinggal nanti dicocokkan dengan kategori ini. Nah, kalau identifikasi tanah kering ini memang susah untuk dilakukan di lapangan, harus di lab karena harus perlu di oven dulu. Kalau tadi tanah basah bisa, tanah kering angin masih bisa juga di lapangan. Tapi kalau yang tanah kering tidak bisa, harus di laboratorium karena butuh oven. Karena tidak mungkin teman-teman membawa oven ke lapangan. Nah, itu konsistensi. Jadi tingkat bagaimana kekuatan tanah atau kekuatan tanah untuk tetap berada pada bentuk asalnya. Ketika itu diberi suatu treatment tertentu, entah itu tekanan, entah itu pemanasan, entah itu pendinginan dan seterusnya. Itu yang kaitannya dengan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada warna tanah. Nah, ini warna tanah itu kalau yang namanya berkaitan dengan warna itu mungkin sangat mudah untuk diidentifikasi ya, karena warna itu sangat terlihat jelas. Tapi cuman bedanya kalau untuk warna tanah itu nanti ada yang namanya tingkat-tingkatannya, ada yang namanya hue, ada yang namanya tingkat keterangan, ada yang namanya warna, juga tingkat keterangan.
Kemudian warna tanah ini dia sifatnya itu tidak murni ya, jadi bisa berubah-ubah. Jadi mungkin jenis tanahnya sama tapi warnanya bisa berbeda. Kenapa? Ya karena warna tanah ini sangat berkaitan dengan kadar lengas, kadar bahan organik dan juga jenis mineralnya. Kadar lengas, apa kaitannya dengan kadar lengas? Kadar lengas itu maksudnya kadar air gitu nih. Jadi ketika tanah itu banyak mengandung air, biasanya warnanya akan cenderung lebih terang dibandingkan yang dia kandungan airnya itu sedikit. Juga berkaitan dengan kandungan bahan organik. Bahan organik itu kan warnanya gelap. Nah, ketika bahan organiknya tinggi, mesti warnanya akan cenderung lebih gelap. Kandungan dan juga jenis mineralnya. Ini bergantung mineral yang terkandung itu apa. Ketika dominannya Fe, berarti dia warnanya mesti akan ada kemerahannya tanahnya. Oh, ternyata ketika kandungan dominannya Al, berarti warnanya akan cenderung ke abu-abuan. Dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian warna tanah itu juga berhubungan dengan kemampuan tanah untuk menyerap panas dari cahaya matahari. Ketika warna tanahnya hitam, berarti kemungkinan untuk mendapat sinar matahari pun juga akan lebih banyak. Ketika warna tanahnya itu cenderung lebih terang, kemungkinan untuk menyerap panasnya juga akan lebih sedikit. Kaitannya apa cahaya matahari? Ya nanti cahaya matahari ini berkaitan untuk kaitannya dengan proses dekomposisi organik. Jadi atau dekomposisi atau aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Ketika banyak sekali cahaya matahari yang masuk, maka kemungkinan mikroorganisme untuk membentuk makanan itu juga akan lebih besar dibandingkan ketika tanah itu dia tidak mudah untuk menyerap panas atau menyerap cahaya matahari. Nah, ini kemudian warna tanah ini juga bisa digunakan untuk menaksir apa? Untuk menaksir banyak sekali. Jadi fungsinya kita mengidentifikasi warna tanah itu bisa untuk mengetahui tingkat pelapukannya, untuk mengetahui proses pembentukan tanah. Misalkan tanah-tanah yang sudah lapuk atau yang tingkat pelapukannya itu sangat tinggi, biasanya cenderung akan berwarna lebih gelap. Kemudian menilai kandungan bahan organik, tadi sudah saya jelaskan. Bahan organiknya tinggi, berarti dia cenderung lebih gelap. Bahan organik rendah, cenderung lebih terang. Menilai keadaan drainase. Drainase itu kaitannya dengan kecenderungan terjadinya genangan. Pada daerah yang drainasenya buruk atau sering tergenang, pasti tanahnya akan cenderung lebih terang dibandingkan daerah yang tidak atau jarang tergenang. Kemudian adanya horizon pencucian. Nah, ini berkaitan dengan pencucian dari mineral-mineral. Ketika mineralnya itu sudah banyak yang tercuci, atau banyak mengalami proses pencucian, berarti dia akan warnanya akan cenderung lebih terang, biasanya keabu-abuan atau bahkan mendekati pucat. Tetapi ketika banyak mineralnya hasil dari pengendapan pencucian, biasanya akan cenderung lebih bervariatif atau beragam terkandung jenis mineralnya. Nah, kemudian menaksir banyak sedikitnya kandungan mineral. Ini bisa juga, misalkan tanah kok warnanya itu kemerahan, berarti kandungannya apa? Kandungan besinya itu mesti tinggi. Contohnya seperti itu. Bisa digunakan untuk menaksir banyak hal. Nah, ini pertama urutan warna tanahnya ya. Pertama ketika teman-teman melihat itu dilihat dulu warna tanah yang paling mudah dilihat dengan mata. Ada mulai dari warna hitam sampai ke warna putih. Ada hitam, coklat, coklat karat, abu coklat, merah, abu-abu dan seterusnya. Ini yang mudah untuk tampak mata. Kaitannya dengan panjang gelombang. Ini tidak perlu saya jelaskan. Jadi tanah warna yang terlihat oleh mata. Dan urutan warna ini menunjukkan urutan produktivitas tanah. Tanah hitam ini produktivitasnya itu paling tinggi. Karena apa? Kandungan bahan organiknya tinggi. Tetapi kalau tanahnya itu warna putih, berarti dia menunjukkan produktivitasnya rendah. Kenapa? Karena kandungan bahan organiknya rendah, kandungan mineralnya juga rendah. Karena banyak sekali yang tercuci. Seperti itu. Nah, kemudian untuk penentuan warna tanah itu dia menggunakan yang namanya Munsell Soil Color Chart atau buku Munsell. Buku Munsell itu bentuknya seperti di gambar ini tadi ya. Ini adalah buku Munsell. Jadi teman-teman ketika pengen melihat warna tanah tinggal mencocokkan buku Munsell saja. Membawa buku Munsell dan tinggal dicocokkan. Di warna tanah itu ada yang namanya dikenal dalam pewarnaan atau mengidentifikasi warna tanah itu ada yang namanya hue, value, and chroma.
hue itu adalah warna utama tanah yang biasanya itu bisa dibedakan dengan mata. Tadi yang ada warna hitam, ada warna coklat, ada warna coklat kemerahan, warna kuning, dan seterusnya itu hue. Kemudian ada value, value itu adalah derajat keterangannya dari putih ke hitam. Jadi misalkan warnanya coklat, nah coklat itu derajat keterangannya berapa, itu adalah value-nya. Dan yang terakhir yaitu chroma. Chroma itu intensitas warna atau perubahan kemurnian warna dari kelabu, netral, atau putih. Jadi tingkat perubahan keabuannya. Jadi misalkan warnanya itu merah. Merahnya itu derajat keterangannya berapa? Oh ternyata merah terang. Nah, terangnya itu apakah mendekati putih atau mendekati netral? Itu chromanya. Nah ini untuk spektrum yang hue-nya ya. Jadi ada warna tanah itu ada. Ini di buku Munsell juga sudah ada, teman-teman tinggal mencocokkan saja. Oh, kalau warnanya dia agak merah, agak coklat kemerahan, berarti dia masuk ke kategori 10R. Spektrum hue-nya dan seterusnya. Nah, ini untuk yang value spektrumnya dari yang apa itu terang menuju yang gelap. Tingkat kegelapannya seperti apa? Oh, ternyata dia cenderung gelap, berarti dia masuk ke cenderung ke 0. Kalau yang cenderung lebih terang, berarti masuk ke 10. Ini yang untuk value-nya. Dan ini untuk chromanya. Chromanya tadi yang tingkat apa itu kenetralannya, atau dia cenderung netral atau cenderung pucat. Kalau cenderung pucat berarti dia nilainya 0, kalau cenderung netral atau cenderung seperti warna asli dasarnya berarti dia bernilai 10. Dan nanti penulisannya seperti ini di buku Munsell. Jadi penulisannya untuk pewarnaan tanah itu bukan dituliskan kuning, coklat tua, dan seterusnya, itu bukan. Tapi dia ditulisnya seperti dengan ini. Misalkan 7,5 YR, 3/2. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya yaitu 7,5 YR itu adalah hue-nya atau warna nyatanya tadi. Kemudian 3 ini adalah value-nya atau tingkat keterangannya. 2 ini di belakang adalah warna chromanya atau tingkat kepucatannya. Hue, value, dan chroma, tentunya seperti itu. Dan biasanya ditambahkan keterangan bisa W, bisa M, atau bisa D. Karena apa? Pengamatan kondisi tanah saat basah, saat lembab, dan sangat kering itu berbeda-beda. Warnanya bisa berubah-ubah. Ada tanah yang ketika lembab warnanya coklat, ketika dia kering dia bisa berwarna terang, cenderung orange, seperti itu bisa saja. Makanya harus diberikan tambahan keterangan. Oh ini berarti maksudnya di dalam kurung W, berarti maksudnya saat basah warna tanahnya itu 7,5 YR untuk hue-nya, 3 untuk value-nya, 2 untuk chromanya, dan seterusnya. Itu cara penulisannya. Nah, ini contoh dari buku Munsell. Jadi teman-teman tinggal mencocokkan saja, ambil contoh tanahnya, kemudian dimasukkan, dicocokkan kira-kira yang paling cocok tuh warnanya yang mana. Nah, baru nanti dibaca. Di sini ada nilai value, ada nilai hue ada pada bagian sisi kanan ini. Di yang pada pembatas-pembatas ini. Jadi tinggal nanti dilihat. Oh, kira-kira kalau misalkan warnanya coklat. Coklat itu berarti hue-nya berapa? Tinggal dilihat di sini tadi. Coklat berarti warnanya brown coklat. Berarti hue-nya adalah 7B. Berarti nanti tinggal dibuka di buku itu 7B. Kalau misalnya warnanya cenderung coklat. Di 7B dilihat, dicocokkan. Mana yang paling cocok? Oh, ternyata warnanya ini. Dilihat value-nya, oh 7, chromanya berapa di bawah? Berarti 6, berarti nulisnya adalah 7B, 7/6. Jadi value and chroma ada di, kalau value ada di sisi kiri, chroma ada di sisi paling bawah. Gitu. Kalau untuk hue-nya ada pada bagian tiap-tiap halaman di bukunya. Itu cara untuk warna tanah. Nah, kemudian warna tanah ini sangat bergantung sekali dari ada 5 yang menyebabkan warna tanah itu berbeda-beda. Ada yang disebabkan karena bahan induknya. Bahan induk itu sangat berpengaruh terhadap warna tanah. Tergantung dari bahan induknya apa. Misalkan bahan induknya itu kuarsa, warnanya mesti putih. Kalau bahan induknya hematit, warnanya mesti merah. Bahan induknya augit, warnanya kuning, dan seterusnya. Itu sangat beraneka ragam atau bermacam-macam. Kemudian kaitannya dengan waktu. Kaitannya dengan waktu apa? Ya semakin tua tanah, berarti warnanya itu semakin merah. Jadi kalau tanah yang masih awal pembentukan, biasanya warnanya masih hitam. Karena kandungan bahan organiknya sudah tinggi. Tapi semakin
tanah itu semakin dewasa, semakin tua, biasanya akan cenderung semakin terang atau berwarna merah. Kenapa? Karena sudah banyak kehilangan bahan organik. Kemudian kaitannya dengan iklim. Iklim itu pada curah hujan yang tinggi, berarti pelindiannya tinggi. Ketika pelindian tinggi, maka ada horizon E, berarti warnanya apa? Semakin terang. Kalau daerahnya cenderung tidak banyak curah hujan, berarti dia mesti akan cenderung gelap, karena pelindiannya akan cenderung kecil. Kaitannya dengan topografi. Apa kaitannya dengan topografi? Biasanya pada lahan bagian atas itu warnanya lebih merah atau coklat, sementara yang bagian bawah cenderung lebih kelabu. Kenapa? Karena terkait dengan tangkapan matahari. Bagian atas itu, topografi yang bagian atas cenderung lebih sering terpapar oleh matahari, lebih sering cenderung menyerap matahari, sehingga menyebabkan warnanya jauh lebih merah atau coklat. Tetapi di bagian bawah yang jarang terkena matahari, mungkin sering tergenang, itu menyebabkan warnanya menjadi kelabu atau menjadi pucat. Kemudian dengan vegetasi, vegetasi ini juga berpengaruh. Semakin banyak vegetasi, maka semakin banyak bahan organiknya. Berarti warna tanah akan semakin menghitam dan seterusnya. Ketika vegetasinya sedikit, berarti warna tanahnya tidak akan cenderung hitam. Karena apa? Karena bahan organiknya juga akan sedikit. Nah, ini adalah contoh dari warna-warna tadi. Kira-kira mineral apa yang menyebabkan warna tanah, itu nanti teman-teman bisa baca juga, saya tidak akan jelaskan banyak. Yang jelas nanti teman-teman bisa baca, misalkan contohnya besi itu warnanya akan menyebabkan tanah itu menjadi kemerahan, kekuningan, kemudian ada kandungan karbonat atau batu gampingnya atau gamping atau gipsum, itu berarti dia akan cenderung mewarnai tanah menjadi putih. Kemudian bahan organik warna gelap, oksida mangan akan berwarna ungu. Nah, itu kaitannya kira-kira dengan tanah, warna tanah. Nanti bisa dibaca, warna tiap mineral itu akan memberikan warna yang khas. Tapi tidak semua mineral itu akan menampilkan warna khas. Ada beberapa mineral saja yang akan memberikan warna yang dominan terhadap tanah. Nanti bisa dibaca, sudah saya berikan ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan temperatur. Temperatur tanah. Temperatur itu prinsipnya sama dengan temperatur atau suhu-suhu di udara ya. Bedanya apa? Bedanya itu cuma ngukurnya saja. Kalau temperatur yang biasa ini kita mengukurnya dengan menggunakan termometer digantung itu sudah bisa. Tapi kalau yang temperatur tanah kita mengukurnya temperaturnya harus dimasukkan atau dimasukkan ke dalam tanah atau diidentifikasi di dalam tanah. Kita ukur suhunya di dalam tanah. Fungsinya apa? Fungsinya pengukuran temperatur ini nanti berkaitan dengan tanaman. Jadi ketika teman-teman nanti belajar tentang kesesuaian tanaman atau rentang hidup tanaman, itu ada tanaman yang membutuhkan suhu-suhu tertentu untuk hidup. Nah, ketika kita ingin mencari lahan yang cocok untuk ditanami, misalkan untuk tanaman jati itu ya. Jati itu kan butuh suhu yang sangat ekstrim panas. Di atas 30 derajat Celcius. Nah, kita harus cari tanah yang suhunya di atas 30 derajat Celcius. Kenapa? Karena kalau suhunya di bawah itu, pertumbuhan jatinya tidak akan maksimal. Contoh lain misalnya jagung ini rentangnya 27-30 ya. Jangan cari tanah yang terlalu dingin, yang suhunya 15, yang suhunya 10, atau tanah yang terlalu panas, suhunya 40 ya. Jagung tidak akan bisa hidup. Itulah temperatur. Dan juga nanti temperatur berkaitan dengan aktivitas mikroorganisme tanah. Ketika temperatur optimum atau pada suhu yang berkisar suhu normal antara kisaran 27 sampai 30, itu mikroorganisme akan bisa membentuk makanannya atau membentuk yang namanya bahan organik. Sehingga bahan organik tanah juga akan semakin banyak ketika banyak aktivitas mikroorganisme. Tetapi ketika tanah itu temperaturnya itu rendah atau terlalu tinggi, ekstrim tinggi atau ekstrim rendah, maka mikroorganisme yang terbentuk pun juga akan relatif lebih sedikit, sehingga proses pembentukan makanan untuk membentuk bahan organik pun juga akan lebih sedikit. Nah, itu kaitannya dengan temperatur. Itu enggak. Jadi kira-kira itu beberapa sifat fisik tanah yang mungkin akan teman-teman sering gunakan atau teman-teman sering identifikasi kaitannya di geografi, karena kita di geografi ya, jadi tidak kita membahas tanah itu secara umum, kaitannya peruntukannya untuk apa, itu
kita juga bahas, tapi tidak secara detail. Misalkan kita pengen rekayasa di bidang geoteknik, itu tidak. Sehingga ya beberapa parameter sifat fisik itulah yang sering nanti teman-teman akan diidentifikasi di lapangan. Jadi ada tekstur, ada struktur, ada konsistensi tanah, kemudian ada warna tanah, dan juga temperatur. Nah, biasanya parameter-parameter ini yang digunakan untuk kaitannya dengan pertanian perkebunan, digunakan untuk identifikasi tanah secara umum. Tapi kalau untuk rekayasa geoteknik masih banyak hal-hal sifat fisik yang harus dibahas atau dipelajari lebih lanjut. Tapi karena yang di geoteknik itu kita tidak terlalu masuk ke situ di geografi, makanya yang kita pelajari hanya sebatas sampai temperatur. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti mungkin akan pengen lebih tahu lebih banyak, di slide ini sebenarnya saya sampaikan ada beberapa banyak sifat fisik, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Tapi kenapa yang saya terangkan hanya sampai sebatas ini? Karena memang di geografi yang sering kita gunakan tuh hanya sampai sebatas di temperatur saja. Yang lain-lain nanti mungkin banyak untuk kajian-kajian yang sifatnya sudah spesifik di bidang ilmu tertentu. Nah, kira-kira itu.